Sepucuk surat tanpa nama. Ketika cinta mulai memudar dan kepercayaan hancur, sebuah surat tanpa nama membawa Nadia pada kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Suaminya, Raka, yang selalu ia anggap sempurna, ternyata menyembunyikan rahasia gelap. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah masih ada harapan untuk memperbaiki yang telah retak? Ikuti perjalanan emosional mereka dalam kisah penuh pengkhianatan dan penemuan diri ini. Selamat datang kembali di channel Satu Atap, tempat di mana kisah-kisah menyentuh hati dan penuh emosi siap menemani malam kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena malam ini, kita akan menyelami kisah penuh gejolak, cinta, dan pengkhianatan. Siapkan tisu kalian, karena kisah ini mungkin akan menyentuh sisi terdalam dari hati kalian. Langkah pertama yang salah. Kehidupan Raka dan Nadia selalu tampak sempurna di mata orang lain. Mereka adalah pasangan yang ideal, terlihat bahagia, saling mendukung, dan penuh cinta. Raka, seorang pengusaha sukses, selalu membuat Nadia merasa aman dengan kehidupannya yang stabil. Mereka memiliki 2 anak yang lucu, dan rumah tangga mereka seolah menjadi contoh bagi pasangan lain. Namun, di balik tampaknya kehidupan yang sempurna, ada celah yang perlahan terbuka. Nadia mulai merasakan perubahan dalam diri suaminya. Raka yang dulu penuh perhatian kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, terjebak dalam kesibukan pekerjaan yang tak ada habisnya. Nadia mencoba untuk mengerti, memberi ruang, tapi seiring berjalannya waktu, rasa kesepian semakin mencekam hatinya. Ia merindukan kehangatan yang dulu mereka miliki. Keintiman yang dulu menyatukan mereka kini terasa semakin jauh. Suatu malam, saat Raka kembali dari perjalanan bisnis, Nadia merasa ada yang berbeda. Raka tampak lebih dingin, bahkan ketika ia duduk di sampingnya, Nadia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Nadia memutuskan untuk pergi tidur lebih awal, berharap dapat melupakan kegelisahan yang mengganggu pikirannya. Tapi malam itu, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Saat Raka tengah tertidur pulas, Nadia menemukan sesuatu yang tersembunyi di meja kerja Raka. Sebuah surat kecil tanpa nama, diletakkan begitu saja di tengah meja yang biasanya selalu rapi. Tidak ada pengirim, hanya sebuah tulisan tangan yang cantik dan tegas, penuh dengan perasaan. Penasaran, Nadia membuka surat itu dan membacanya dengan hati yang berdegup kencang. Apakah kamu tahu bahwa suamimu sudah tidak lagi menjadi milikmu? Cinta yang dia berikan sudah jatuh ke tempat lain. Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku ingin kamu tahu sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin jadi orang ketiga, tapi hatiku tak bisa lagi diam. Tangan Nadia gemetar saat membaca kata-kata itu. Rasa sakit yang mendalam menggerogoti hatinya. Apakah ini benar? Siapa yang menulis surat ini? Perasaan cemas dan marah bercampur aduk, membanjiri setiap sudut hatinya. Di saat itu, Nadia merasa seperti dihantam badai. Hubungan yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta tiba-tiba terasa rapuh dan tak berarti. Apakah Raka benar-benar berselingkuh? Dengan siapa? Dan mengapa dia tidak pernah memberi tanda-tanda? Nadia merasa tak tahu harus berbuat apa. Kegelapan mulai merayap di pikirannya, sementara keinginan untuk mencari tahu semakin membesar. Surat itu membuka pintu menuju sebuah kebenaran yang tak ingin ia hadapi. Nadia merasa perasaan cintanya yang dulu begitu murni kini tercemar oleh keraguan. Malam itu, dia memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk termenung di tepi tempat tidur, memandangi suaminya yang terlelap. Rasa sakit itu menusuk lebih dalam. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Mencari jawaban. Setelah malam yang penuh kecemasan, Nadia tak bisa lagi berpura-pura. Setiap detik terasa berat. Setiap napas membawa rasa tak menentu. Surat itu terus terngiang dalam pikirannya, menghantui setiap langkahnya. Apakah Raka benar-benar menyia-nyiakan cinta mereka? Dan jika memang begitu, siapa yang ada di hatinya sekarang? Dalam kebimbangan yang memuncak, Nadia tahu satu hal pasti, dia harus tahu kebenarannya,
Tidak peduli berapa sakitnya nanti. Hari itu, Raka kembali bekerja di rumah. Nadia merasa semakin terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka berdua. Tiba-tiba, segala yang mereka miliki terasa kosong. Raka yang dulu selalu mengutamakan keluarga kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel dan laptopnya. Ia tak lagi memberikan perhatian yang dulu begitu ia tunjukkan. Bahkan saat mereka berdua duduk berdampingan, Nadia merasa seperti orang asing. Tanpa sengaja, ia menemukan beberapa pesan yang terbuka di ponsel Raka. Semua pesan itu penuh dengan kata-kata mesra, bahkan mengandung rayuan yang tak pernah ia dengar dari mulut Raka. Perasaan marah dan kecewa menyelimuti hatinya. Nadia tahu dia harus berbicara langsung dengan Raka. Malam itu, saat mereka duduk makan malam, suasana terasa tegang. Nadia menatapnya dengan tatapan tajam, berusaha menahan amarah yang semakin tak terbendung. "Raka, kita perlu bicara," katanya. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Raka mendongak. Matanya tampak lelah. "Ada apa, Nadia?" Tanyanya dengan nada santai, seolah tak ada yang salah. "Jangan coba untuk menghindar. Aku tahu semuanya," jawab Nadia, hampir berbisik. "Aku menemukan surat itu. Dan aku melihat pesan-pesan itu di ponselmu. Apa yang terjadi dengan kita, Raka?" Raka terdiam sejenak. Wajahnya tampak cemas, seolah mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Nadia, aku tak tahu harus mulai dari mana," katanya, suara berat. "Aku merasa kehilangan diri sendiri belakangan ini. Aku terjebak dalam sesuatu yang tak aku pahami." Nadia menatapnya tajam. "Kamu terjebak? Dengan siapa, Raka? Apa itu Lara? Apa kamu mencintainya?" Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa ia tahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang semakin mengiris hatinya. Raka mengalihkan pandangannya, menggigit bibirnya. "Aku tidak ingin mengkhianatimu, Nadia. Tapi aku tidak bisa menghindar dari perasaan ini. Lara, dia membuatku merasa hidup lagi. Aku tahu itu salah, dan aku sangat menyesal." Sakitnya terasa seperti pisau yang mengiris langsung ke hati Nadia. "Jadi, selama ini kamu tidak jujur padaku? Apa aku begitu mudah dilupakan, Raka?" Raka mendekat, mencoba meraih tangan Nadia. "Aku minta maaf, Nadia. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin mencoba. Aku masih mencintaimu." Namun, di dalam hati Nadia, rasa sakit itu semakin dalam. Perasaan khianat yang tak bisa ia bendung, membuat dia mulai meragukan segalanya. Dulu, kehangatan dalam pelukan Raka adalah tempat aman baginya. Tetapi sekarang, bahkan di dalam pelukannya, Nadia merasa asing. Cinta yang terlupakan. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan lambat, penuh ketegangan dan kebingungan. Raka berusaha menunjukkan penyesalan, berbicara lebih sering, mencoba untuk kembali mencintai, namun Nadia merasa semakin terasing. Setiap kali Raka mendekat, sebuah tembok tak terlihat menghalangi kedekatan mereka. Mereka berdua berusaha seolah-olah tidak ada yang berubah, tetapi Nadia tahu, perasaan itu tak lagi sama. Raka mulai lebih banyak pulang larut malam, alasan pekerjaan lagi dan lagi. Nadia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada yang disembunyikan, bahwa dia sudah terlalu lama menahan amarah dan rasa sakit. Ia merasa seperti seorang istri yang tak lagi dibutuhkan, tak lagi dipedulikan. Puncaknya datang ketika suatu malam, tanpa sengaja, Nadia menemukan jejak dari dunia lain yang Raka sembunyikan rapat-rapat. Sebuah foto di ponsel Raka yang menunjukkan dia bersama Lara, wanita yang sudah lama Nadia curigai. Gambar itu tak hanya menunjukkan kedekatan fisik yang sulit disangkal, tetapi juga menunjukkan keintiman yang tidak bisa disembunyikan. Mereka berdua tertawa bersama, saling merangkul dengan cara yang sangat intim. Nadia merasa seluruh tubuhnya kaku saat melihat gambar itu. Air matanya mulai mengalir tanpa terkendali. Rasa pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Ketika Raka pulang malam itu, Nadia sudah siap menghadapi kenyataan. Ia menunggu di ruang tamu, menatap Raka dengan mata yang tidak lagi penuh cinta. Begitu Raka masuk,
Nadia tidak berkata-kata, hanya menunjukkan foto itu. Jadi ini yang terjadi, Raka? Inilah yang kamu sembunyikan dariku selama ini. Raka terdiam. Wajahnya pucat pasi. Nadia, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku membuat kesalahan besar. Nadia bisa merasakan betapa banyak kebohongan yang ada di antara mereka. Dan perasaan cinta yang dulu ia percayai kini terasa seperti ilusi. Tidak hanya fisik, tetapi segala rasa dan emosi yang dulu mengikat mereka terasa kering. Seolah-olah cinta itu sudah mati tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, sesuatu yang lebih dalam muncul dalam diri Nadia. Setelah begitu lama hidup dalam bayang-bayang Raka, hatinya mulai berubah. Bukannya marah, ia merasakan sesuatu yang lebih gelap. Suatu dorongan untuk membalas rasa sakit dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa sakit itu memberi kekuatan yang aneh, sebuah perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, bahwa ia juga berhak untuk merasa hidup, untuk merasakan sesuatu yang telah lama ia lupakan dalam hubungan mereka yang retak ini. Raka berdiri di depannya, memohon maaf, tetapi Nadia tahu dia tidak hanya ingin mendengar kata-kata itu. Ia ingin lebih. Perasaan yang semula hanya kekosongan kini mulai terisi dengan rasa sakit yang aneh. Keinginan untuk membuktikan bahwa ia juga bisa memiliki sesuatu yang lebih. Sesuatu yang selama ini telah diambil darinya. Kebenaran yang terungkap. Keheningan malam itu begitu pekat. Menambah beban perasaan yang semakin sulit untuk dipahami. Nadia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Terperangkap dalam sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga. Meski Raka terus memohon agar ia memaafkannya, hati Nadia sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Setiap kata maaf dari Raka terasa kosong, seperti angin yang tak pernah bisa menyentuh hatinya lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadia memutuskan untuk mengikuti Raka, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Malam itu, ketika Raka mengaku bekerja larut, Nadia mengikuti dari kejauhan, merasa hatinya berdebar kencang. Ia tahu ini mungkin tidak bijak, tapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk mencari tahu lebih jauh, untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang semakin membesar. Mereka tiba di sebuah hotel yang terletak di pinggiran kota, jauh dari tempat mereka biasa berada. Nadia merasa terkejut, bahkan sedikit takut dengan apa yang akan ia temukan. Raka keluar dari mobil, dan bersama seorang wanita yang tak asing lagi, Lara. Mereka tertawa dan berbicara dengan akrab. Begitu dekat seolah dunia milik mereka berdua. Melihat itu, Nadia merasakan sebuah perasaan yang begitu tajam. Perasaan yang bukan hanya kesedihan, tetapi sebuah luka yang tak bisa disembuhkan. Dengan hati yang berdegup kencang, ia melihat bagaimana tubuh Raka begitu dekat dengan Lara. Tangannya meraih pinggang wanita itu dengan cara yang begitu intim. Nadia merasa seolah tubuhnya membeku, menahan rasa sakit yang tidak bisa ia tahan lagi. Dia memalingkan wajah, mencoba menghindari kenyataan pahit yang baru saja ia temui. Pagi berikutnya, Nadia tak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, merasakan seolah dunia telah runtuh. Rasa marah, cemburu, dan penghinaan bercampur aduk di dalam hatinya. Raka, yang selalu ia cintai, ternyata sudah lama mengkhianatinya dengan wanita yang begitu dekat dengan mereka berdua. Begitu banyak hal yang ia lihat, terlalu banyak untuk ditampung dalam hatinya. Ketika Raka pulang pada pagi itu, Nadia sudah siap menghadapi segalanya. "Aku melihat kalian berdua tadi malam," kata Nadia. Suaranya tegang dan penuh ketegasan. "Aku melihat bagaimana kalian berdua begitu dekat, begitu intim. Apalagi yang kamu sembunyikan, Raka?" Raka terdiam. Wajahnya tampak terguncang. Nadia bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang dulu tak pernah ia lihat sebelumnya. "Nadia, aku tahu aku salah. Aku tak bisa mengendalikan semuanya. Lara, dia memberiku perhatian yang hilang darimu. Tapi aku masih mencintaimu. Nadia, aku ingin kembali. Aku ingin kita memperbaiki semuanya." Namun, Nadia sudah tidak bisa lagi melihat dengan mata yang sama. Sebuah rasa baru tumbuh dalam dirinya. Rasa yang lebih gelap, keinginan untuk membalas, untuk membuktikan bahwa ia juga berhak merasa diinginkan.
Raka menginginkannya, tapi ia tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang selalu memaafkan. Kini, Nadia ingin merasakan apa yang sudah lama hilang dari dirinya, kekuatan untuk mengendalikan nasibnya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia masih bisa mengendalikan keinginan dan nafsunya, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Keputusan yang harus diambil. Setelah malam itu, Nadia merasa seperti seseorang yang telah terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Dunia yang dulu begitu ia kenal kini terasa asing dan dingin. Rasa sakit dan kebingungan yang ia rasakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan cintanya pada Raka telah ternodai begitu dalam, dan meskipun ia masih mencintainya, hatinya tak lagi mampu untuk sepenuhnya mempercayai pria yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Nadia tidak lagi bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap detik yang ia jalani dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Apakah ia masih bisa memberi kesempatan kepada Raka? Ataukah ia harus pergi dan memulai hidup baru? Meski rasa takut dan ketidakpastian begitu menggerogoti jiwanya? Suatu malam, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Raka kembali pulang lebih awal dari biasanya. Nadia duduk di meja makan, menatap suaminya dengan tatapan yang tajam, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Raka mendekat, meraih tangan Nadia dengan lembut, berusaha mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Nadia, aku tahu aku telah mengkhianatimu, tapi aku berjanji aku akan berubah. Aku akan berjuang untuk kita. Aku tak ingin kehilanganmu, kata Raka, suara penuh penyesalan dan harapan. Nadia menarik tangannya dengan perlahan. Matanya tidak lagi penuh kasih. Raka, aku sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali. Tapi kata-kata saja tidak cukup lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini aku bangun. Dan aku tak tahu apakah aku bisa mempercayai kamu lagi. Hati Nadia merasa hancur, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat yang membawanya menuju keputusannya. Sesuatu yang lebih gelap, perasaan ingin membalas, ingin merasakan kekuatan dalam dirinya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan seakan berubah menjadi api yang membara, memaksa Nadia untuk mengambil keputusan yang sulit. Raka, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Aku tahu kamu menyesal, tapi aku juga harus memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari sekadar mencintaimu. Ujar Nadia dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya bergejolak. Raka menatapnya dengan penuh harapan. Namun Nadia tahu, perasaan itu tidak lagi untuknya. Keinginannya untuk merasakan kebebasan, untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang telah mengekangnya selama ini, lebih kuat daripada cinta yang ia rasakan pada Raka. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Raka. Aku tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan yang tak pernah berhenti menghantui aku. Lanjut Nadia. Aku perlu hidup untuk diriku sendiri, meskipun itu berarti kita harus berpisah. Perasaan Raka terlihat hancur, tetapi Nadia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia tahu, meskipun ini adalah keputusan yang berat, itu adalah keputusan yang paling tepat untuk dirinya. Keinginan untuk membalas, untuk merasakan kekuatan yang telah hilang darinya, telah memberinya keberanian untuk berjalan pergi dari hubungan yang penuh luka ini. Keputusan ini adalah langkah pertama untuk menemukan kembali siapa dirinya, untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya yang selama ini terpendam. Nadia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia siap menghadapi apapun yang datang, tanpa Raka di sisinya. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh emosi ini bersama kami di channel Satu Atap. Kita semua tahu, hidup bukanlah sekadar tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menghadapi pengkhianatan, rasa sakit, dan akhirnya menemukan kembali kekuatan dalam diri kita. Kisah Nadia dan Raka mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus harus dibangun atas dasar kepercayaan, dan saat kepercayaan itu hancur, kadang kita harus berani memilih untuk melepaskan, meski itu sangat berat. Namun, setiap perjalanan penuh luka pasti membawa pelajaran berharga. Seperti yang dialami Nadia, kita semua bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan meski dunia terasa runtuh. Kita belajar bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih diri kita sendiri, untuk mencintai diri kita lebih dulu sebelum memberi cinta kepada orang lain. Bagi kalian yang sedang menghadapi situasi serupa,
Ingatlah bahwa keputusan untuk berhenti atau melangkah maju selalu ada di tangan kalian. Tidak ada yang salah dalam memilih kebahagiaan kalian. Bahkan jika itu berarti harus melepas sesuatu atau seseorang yang sudah terlalu lama ada di hidup kalian. Kalian berhak bahagia. Dan kalian layak mendapatkan cinta yang penuh kejujuran. Semoga cerita ini memberi kalian kekuatan dan inspirasi. Jangan pernah takut untuk memilih jalan yang benar untuk diri kalian sendiri, apapun itu. Semoga kalian selalu diberi kedamaian dalam hati, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Satu Atap. Semoga hari kalian penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang sejati. Salam hangat dari kami untuk kalian semua.